Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas beberapa soal untuk persiapan tes psikotes, khususnya soal tes potensi akademik, di mana soal-soal yang saya bahas merupakan soal-soal yang saya ambil dari internet, dan juga ada soal yang saya ambil dari beberapa buku tes CPNS. Oke, untuk soal yang pertama. Sebuah toko mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Jumlah pekerja tahun lalu itu adalah 29 orang. Jadi ini yang kita garis bawahi, 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Tahun lalu itu 29 orang, kemudian keluar 3 orang. Kemudian masuk 2 kali jumlah yang keluar. Nah, teman-teman bisa mendapatkan soal ini di Google. Itu ada yang soal ini ada di internet juga. Kemudian sesudah itu jumlah pegawai tidak berubah sampai sekarang. Nah, berapakah jumlah pegawai sekarang? Kita tentukan dulu. Untuk tahun lalu itu jumlah pegawainya adalah 29 orang. Kemudian ada yang keluar ya, di sini keluarnya adalah 3 orang. Kemudian masuknya adalah sama dengan 2 kali yang keluar, berarti 2 kali 3 sama dengan 6 orang. Nah, sehingga kemudian total di sini penambahan pekerja itu adalah sama dengan masuk 6 keluar 3, berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3 orang. Sehingga pekerja tahun lalu itu adalah sama dengan 29 ditambah 3 atau sama dengan 32. Nah, pekerja sekarang adalah sama dengan 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Berarti 3 dikali 32 sama dengan 96 orang. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, untuk soal yang kedua. Andi tinggal 1 km dari tempat kerjanya. Jika ia berjalan dengan kecepatan 3 km per jam, berapa jam ia perlukan untuk berjalan pergi pulang? Jadi memang yang tepat itu pergi pulang ya, bukan pulang pergi, karena dia pergi dulu baru kemudian pulang. Dari tempat kerjanya dalam 1 minggu jika ia bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Nah, sebetulnya di sini sangat mudah ya. Kalian bisa memperhatikan rumus yang paling mendasar dalam fisika, yaitu S sama dengan V dikali T. Nah, di sini kan ditanyakan jam, berarti T itu adalah sama dengan S dibagi V. S-nya berapa? Kecepatannya adalah 3 km. S-nya itu adalah jarak ya. Jadi S itu jarak, V itu kecepatan, T adalah waktu. Jadi S-nya adalah 1 km. 1 km dibagi dengan V-nya, kecepatannya adalah 3 km per jam. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga satuannya. Kalau di sini satuannya kilometer, ini satuannya kilometer, dapat kita coret saja di sini ya. Sehingga kemudian akan menjadi 1/3 jam. Kemudian 1/3 jam ini kita ubah menjadi menit, biar perhitungannya lebih detail. 1/3 1 jamnya itu kan 60 menit, berarti kita kalikan 60 menit. Nah, seperti ini. 1/3 dikali 60 itu adalah sama dengan 20 menit. Kemudian karena 1 hari dia itu PP ya, pergi pulang 1 hari PP, jadi perginya itu 20 menit, pulangnya juga 20 menit. Sehingga kemudian waktu yang dibutuhkan selama 1 hari itu adalah 2 kali 20 atau sama dengan 40 menit. Kemudian dia bekerja 5 hari. 5 hari pergi pulang, berarti 5 dikalikan 40 atau sama dengan
200 menit. Jadi yang ia butuhkan selama 5 hari pergi pulang itu adalah 200 menit. Sekarang kita tinggal mengubah 200 menit ini menjadi jam. Caranya bagaimana? Ya kita bagi lagi dengan 60. 200 dibagi 60. Karena 1 jamnya adalah 60 menit. Kita coret, nah seperti ini sehingga sama dengan 20 dibagi 6. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Sama-sama kita bagi dengan 20 dibagi 2 itu adalah 10, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Nah 10 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya kan 3 kan? Ya 3. Kemudian sisa berapa? Sisanya adalah 1. Jadi 3 kali 3 itu kan 9, padahal di sini kan 10, sehingga sisanya 1. Jadi sisanya 1 saya tulis di sini 1 dibagi 3. 3-nya itu ini. Sehingga di sini kan 3 jam, 3 sepertiga jam, seperti itu. Sehingga kemudian kita tinggal mengubah, saya tulis saja di sini ya, biar lebih jelas. 3 jam, kemudian sepertiga jamnya itu kita ubah menjadi menit. Kita kali dengan 60 menit. Nah, seperti ini. Sehingga kemudian sama dengan 3 jam. Sepertiga dikali 60 menit itu adalah sama dengan 20 menit. Oke, berarti jawabannya adalah B. Next, ke soal yang berikutnya. Bila seseorang berangkat bekerja pada pukul 06.10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit, pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya adalah 21 km. Ini merupakan soal perbandingan senilai ya. Kita dapat menuliskan seperti ini. Kalau 6 km itu waktunya adalah 16 menit. Nah, kalau di sini 21 km, menitnya berapa? Kita perhatikan di sini kan naik ya. Dari 6 ke 21 itu naik. Kira-kira waktunya di sini lebih lama atau lebih cepat? Lebih banyak atau lebih sedikit? Tentu saja lebih banyak, seperti itu ya, atau lebih besar daripada 16. Sehingga di sini saya katakan naik. Karena ini naik, berarti ini perbandingan senilai, sama-sama naik. Saya misalkan sebagai X. Nah, caranya sangat mudah, teman-teman bisa langsung membagi saja. Ini 21 dibagi 6 sama dengan X dibagi 16. Jadi kalau perbandingan senilai itu ini dibagi ini dibagi ini. Kalau perbandingan berbalik nilai, ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini, dibalik seperti itu. Kemudian di sini kita tinggal menyederhanakan. 21 kita bagi dengan 6 sama-sama kita bagi 3. Kita bagi 3 itu 7, ini kita bagi 3 itu adalah 2. Berarti kita kalikan silang 2 kali X. 2X sama dengan 7 kali 16. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah 7 kali 16 dibagi 2. Jadi teman-teman, ini tidak perlu dikali ya. Kalau dikali nanti bilangannya menjadi besar. Nah, dengan cara seperti ini kan lebih cepat. 7 kali 16 dibagi 2. Ini coret lagi. Nah, 16 dibagi 2 itu adalah 8. Sehingga tinggal 7 kali 8 sama dengan 56 atau 56 menit. Oke, berarti dia sampai kantornya pukul berapa? Ya kita tinggal menambahkan saja pukul 6.10 ditambah 56, maka akan sama dengan pukul 6, 10 tambah 56 itu adalah 66. Nah, 66 itu berarti ini kan 66 menit kan 1 jam 6 menit kan, seperti itu ya. Sehingga di sini pukul 7 lewat 06 seperti itu. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Dalam
suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria adalah 5:3. Berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? Wanita persentasenya sama dengan ini, berarti ini adalah wanita ya, ini wanita, ini pria. Jadi wanitanya adalah 5 dibanding secara keseluruhan 5 tambah 3. Karena di sini yang diminta adalah persen, berarti kita kalikan dengan 100%. Jadi kalau ditanya persen, ya selalu kita akan mengalikan dengan 100%. Sehingga di sini 5/8 dikali 100%. Berarti 500% dibagi 8. Ini bisa saja ya kita sederhanakan. Jadi 100 dibagi 8, atau sama-sama kita bagi dengan 4 ya. Di sini kita bagi 4, itu kan 25. Ini dibagi 4 jadi 2. Sehingga kemudian 5 kali 25 dibagi 2. Seperti itu. Itu akan lebih mudah nanti perhitungannya. Nah, di sini jawabannya adalah 62,5%. Sehingga jawabannya adalah E. Ke soal yang berikutnya. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Nah, kita tulis di sini, ini kita identifikasi merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. 8 pekerja itu waktunya adalah 12 hari. 12 orang, di sini 12 hari. Kemudian di sini 2 hari. Jadi kalau 8 orang itu 12 hari, nah kalau waktunya 2 hari berarti kira-kira orangnya lebih banyak atau lebih sedikit? Tentu saja lebih banyak. Maka di sini saya katakan naik. Naik itu berarti ini lebih banyak daripada ini. Ini apa? Ini turun karena awalnya 12 menjadi 2. Di sini naik, di sini turun. Nah, ini merupakan perbandingan berbalik nilai seperti itu. X dibagi 8 yang ditanyakan X. Ini kita balik. Jadi kalau ini kan yang bawah dibagi atas, berarti di sini yang atas dibagi bawah, dibalik. 12 bagi 2. Nah, X dibagi 8 itu 12 bagi 2 adalah 6, sehingga X sama dengan 8 dikali 6 sama dengan 48. Tetapi di sini yang ditanyakan itu kan tambahan pekerja. Berarti jawabannya bukan 48. Kalau 48 itu pekerja yang dibutuhkan, tapi di sini yang ditambahkan berapa? 48 dikurangi dengan pekerja semula. Pekerja semulanya adalah 8, sehingga sama dengan 40. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Ahmad dan Beno mendaftar asuransi kesehatan dengan besaran premi yang sama. Apabila Ahmad yang menerima gaji sebesar 3.500.000 harus dipotong 5% untuk premi, berapa gaji Beno jika potongan preminya sebesar 4%? Berarti ini bisa karena di sini preminya sama ya. Besaran premi untuk Ahmad itu berarti 5% dikalikan gajinya 3.500.000, kemudian sama dengan Beno 4% dikalikan gajinya. Jadi di sini gaji Beno, saya tulis B begitu ya. B gaji Beno. Nah, gaji Beno berarti B itu sama dengan 5% dikali 3.500.000, kemudian kita bagi dengan 4%. Nah, ini persennya kita coret saja karena sama-sama ada persen. Sehingga kemudian 5 kali 3.500.000 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4.375.000 rupiah, sehingga jawabannya adalah D.
Oke, next ke soal yang berikutnya. Jika 20% dari S itu sama dengan 4M. Nah, kita dapat menulis seperti ini, 20% dari S itu berarti kita kali ya. Kita kali S sama dengan 4M. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 20% itu kan sama dengan 20/100. 20/100 dikali S sama dengan 4M. Ini bisa kita coret saja, dicoret 2 dan di sini 4. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. Boleh seperti itu. Jadi ini kita bagi 2, ini dibagi 2. Nah, tinggal 2 seperti itu. Sehingga di sini kan S dibagi 10 kan ya. Karena di sini tinggal 10. S dibagi 10 sama dengan 2M, atau S itu sama dengan, kita kalikan silang, ini berarti 20M. Berikutnya, 30% dari S, 30% dikali S itu sama dengan 2N, berarti 30% itu 30/100 dikalikan S-nya adalah 20M sama dengan 2N. Kita tinggal menyederhanakan, kita coret, kemudian ini juga ada 0, di sini coret, berarti menjadi 3 kali 2, berarti 3 kali 2, 6. 6M sama dengan 2N. Terus kemudian ruas kiri sama ruas kanan kita bagi 2 lagi. Bagi 2 itu 3, ini dibagi 2 habis, berarti 3M itu sama dengan N. Jadi perhitungan dengan cara kita coret-coret seperti ini itu akan memudahkan kita ya. Memudahkan kita di dalam perhitungan, karena nanti perhitungannya tidak terlalu besar. Oke, berikutnya yang ditanyakan adalah berapa persenkah M plus N dari S. Nah, M plus N itu berarti sama dengan M ditambah N-nya itu kan sama dengan 3M. Berarti sama dengan 4M. Nah, dari S ya berarti M plus N dibagi S dikali 100% seperti ini. Sehingga kemudian 4M dibagi 20M dikali 100%. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal coret-coret saja. Ini kita coret, ini kita coret, nolnya dicoret. Kemudian ini dicoret jadi 2 ya. M juga dicoret karena atas ada M, bawah ada M. Berarti tinggal 2, di sini tinggal 10. Berarti 20%. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika diketahui X dan Y bilangan bulat kelipatan 5 dan diketahui bahwa 24 kurang dari X kurang dari 29. Nah, dari sini saja sebetulnya kita sudah dapat X ya. Berapa bilangan kelipatan 5 antara 24 dan 29? Berapa? Ya, tentu saja 25. Kemudian 31 kurang dari Y kurang dari 36. Berapa bilangan kelipatan 5 antara 31 sampai 36? Ya, tentu saja dengan mudah kita akan mendapatkan Y-nya sama dengan 35. Sekarang kita bandingkan antara X dan Y. X-nya 25, Y-nya 35. Berarti X kurang dari Y karena 25 kurang dari 35. Jadi jawabannya adalah B, X lebih kecil dari Y. Soal yang berikutnya. Jika X min 2Y lebih dari 0 dan Y lebih dari 2, maka di sini kita tuliskan yang pertama ini X min 2Y lebih dari 0, ini dapat kita tulis menjadi X lebih dari 2Y. Nah, kan seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa mengambil angka. Mengambil angka berapa saja yang memenuhi kedua pertidaksamaan ini.
Nah, di sini kan Y lebih dari 2. Y lebih dari 2 kita ambil saja, ambil Y sama dengan 3. Apakah harus 3? Tidak, boleh 4, 5, 6 asalkan dia memenuhi lebih dari 2. Sekarang X lebih dari 2Y. Nah, 2Y itu berapa? 2Y itu adalah 6. Nah, X lebih dari 2Y, berarti X-nya berapa yang kita ambil? Misalkan 7. Karena di sini 6 ya, 2Y-nya 6. Berarti di sini misalkan kita ambil X-nya 7. Apakah harus 7? Tidak. Jadi kita ambil X sama dengan 7. Berarti di sini kan X-nya 7 dan Y-nya adalah 3. Sehingga tentu saja X lebih dari Y. Jadi jawabannya adalah C, X lebih besar dari Y. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Jika nilai Y terletak di antara nilai X dan Z, sementara X lebih dari Z. Jadi sebetulnya untuk soal-soal pertidaksamaan seperti ini sangat mudah, teman-teman. Kalian bisa memilih angka atau memilih bilangan yang memenuhi ketaksamaan ini. Jadi daripada kita menggunakan operasi-operasi matematis yang mungkin teman-teman yang bukan dari jurusan matematis akan sulit memahami ya, lebih baik kita ambil saja. Nah, di sini disebutkan Y itu terletak antara nilai X dan Z, sementara X itu lebih dari Z. Berarti kalau kita susunkan seperti ini, X itu paling besar. Misalnya kita buat seperti ini, garis bilangan gitu ya. Ini X paling besar. Kemudian diantaranya kan di sini Y, karena dia berada di antaranya. Nah, kemudian di sini Z. Oke, jadi seperti itu. Nah, sehingga di sini mana yang memenuhi? Atau kita boleh ambil bilangan lah, misalkan di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, seperti ini. Berarti kan X lebih dari Y. Nah, X4, Y-nya 3, berarti X lebih dari Y. Nah, sekarang bagaimana kondisinya kalau misalkan di sini X itu kurang dari Z? Ya, bisa kita tuliskan seperti ini. X kurang dari Z, berarti Y-nya itu paling besar. Nah, kemudian Y-nya kan ada di antaranya. Berarti di sini X. Sehingga dalam kasus ini, kalau kasus ini tadi X itu lebih dari Y, berarti untuk kasus yang ini jika X-nya itu kurang dari Z, berarti dalam hal ini Y-nya akan lebih dari X. Atau dengan kata lain, X-nya kurang dari Y. Tetapi dalam kasus ini, X lebih dari Y, berarti jawabannya adalah A. Oke, soal yang berikutnya. Jika P lebih dari 0 dan Q kurang dari 0, X sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat, dan Y sama dengan P plus Q kuadrat, maka, nah ini kalau kita kerjakan secara matematis dulu ya. Y ini kita uraikan. Nah, ini rumus yang sederhana sebetulnya. Penguraian ini itu adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ, seperti ini. Karena kemudian P-nya itu lebih dari 0, kalau P-nya lebih dari 0, ini kan pasti positif ya, dikuadratkan positif. Ini Q-nya kurang dari 0, positif. Terus kemudian 2PQ, ini negatif di sini. Ini negatif, ini positif, sehingga di sini hasilnya akan dikurangi di sini. Secara umum di sini dikurangi, karena di sini negatif, seperti itu. Sehingga hasilnya Y sama dengan ini kan X. Nah, dikurangi dengan ini, dikurangi dengan sesuatu. Saya katakan misalnya suatu bilangan tertentu. Berarti tentu saja X itu akan lebih dari Y. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Karena di sini Y-nya itu X-nya dikurangi sesuatu bilangan, maka tentu saja X-nya akan lebih dari Y. Nah,
Cara yang kedua, sama seperti yang saya katakan tadi, kita bisa membuat permisalan sajalah. P lebih dari 0, berarti kita ambil katakan P-nya itu 1. Yang mudah-mudah saja. Q-nya kurang dari 0, Q-nya kita ambil misalnya negatif 1, seperti itu. Kemudian X itu P kuadrat ditambah Q kuadrat, sehingga kemudian di sini 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. 1 kuadrat negatif 1 kuadrat, ini 1 aja ya, negatif 1 kuadrat 1, sehingga di sini 2. Sementara Y itu sama dengan P plus Q kuadrat, berarti 1 ditambah negatif 1 kuadrat, 1 dikurangi 1 kuadrat, berarti kan 0 kuadrat, 0 kuadrat 0, X-nya 2, Y-nya 0, berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa X itu lebih dari Y. Nah, barangkali dengan kita mengambil bilang seperti ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk dapat mengerjakannya. Apakah harus 1 dan negatif 1? Tidak, terserah. Oke, berarti jawabannya adalah A.